Oke, kita akan mulai. Saya akan share screen untuk sejarah gereja. Ya, sejarah gereja sesi 7. Minggu lalu kita belajar monastisisme bagian timur. Ya, mereka hidup menyendiri. Mereka ada di daerah padang gurun. Mereka hidup menyendiri dan berkelompok-kelompok. Mereka menerapkan hidup yang menderita, ya, hidup penderitaan. Oke, sekarang kita akan masuk di monastisisme bagian barat. Saya minta kita semua perhatikan bagian ini. Ya, di bagian barat ini memang sudah ada dalam abad ketiga itu cara hidup menyendiri. Jadi mereka sudah hidup menyendiri itu sejak abad ketiga. Mereka itu tinggal menyendiri di pulau-pulau di tengah laut, ada di pelosok-pelosok Italia dan Prancis. Ya, lalu kemudian Martinus dari Tours tahun 316-317 itu dalam hidup menyendirinya itu masuk dia dulu kelompok-kelompok hanya tinggal di pondok-pondok. Sekarang mereka masuk ke dalam biara, hidup membiara di dalam biara. Jadi hidup di dalam biara, hidup menyendiri tapi di dalam biara. Ya, meskipun Martinus ini tentara Romawi, dia seorang calon Kristiani. Usia 18 tahun dia menerima permandian. Dia seorang Kristiani yang baik. Ya, maka dia dilantik menjadi klerikus. Ya, klerikus ini kan pembantu uskup. Ya, lalu kemudian dia mengasingkan diri, dia bertapa dan kemudian menjadi uskup di Tours. Ya, jadi hidup membiara, hidup di dalam biara, hidup terasing dari dunia luar. Tetapi kemudian Martinus diangkat menjadi uskup di Tours. Nah, sebagai uskup, dia hidup sederhana, tidak hidup mewah. Padahal sebenarnya bisa saja dia hidup mewah, karena upeti untuk gereja dari rakyat dan juga untuk dari pemerintah ada. Ya, dia bisa hidup dari situ, tapi dia tetap hidup dalam kesederhanaan dan dia mengenakan pakaian pertapa. Tapi yang terjadi karena dia hidup dalam kesendirian, orang-orang itu mulai datang kepadanya dan dia merasa terganggu. Akhirnya dia pindah ke sebuah gua di daerah pinggiran kota, tetapi juga ditemani oleh orang-orang lain. Ya, dia mulai mengasingkan diri lagi. Lama-lama terbentuklah komunitas religius. Dia kemudian mengembalakan mereka, menjadi uskup bagi mereka, dan membaginya dalam kelompok yang disebut paroki-paroki. Satu daerah-daerah pelayanan. Ya, daerah-daerah pelayanan. Jadi, ya, ini di bagian barat, monastisisme bagian barat. Di Prancis ada suatu biara yang didirikan oleh Honoratus sekitar tahun 410.
Dan biara ini merupakan pusat ilmu pengetahuan. Lalu kemudian Cassianus mendirikan 2 biara lain di Marseille, ya, Cassianus. Jadi dia, Honoratus mendirikan sebuah biara dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Tetapi beberapa waktu kemudian Cassianus, kemudian orang yang lain lagi, Cassianus ini, bukan Cassian dulu, ya, Cassianus mendirikan 2 biara lain di Marseille, satu untuk pria dan satu lagi untuk wanita. Kemudian dia menjadi pemimpin dan guru mereka. Lalu kemudian dia menekankan atau memberikan tugas-tugas pokok, ya, kepada rahib. Ya, ada pedoman apa yang harus dilakukan, ya, dan tugas-tugasnya itu terletak pada perjuangannya melawan kebobrokan dunia dan segalanya, ya, dan disempurnakan dalam cinta kasih. Jadi tugasnya untuk supaya orang tidak masuk dalam godaan dunia, terhilang dalam dunia, ya, tapi berjuang untuk itu, berjuang untuk melawan kebobrokan dunia, segala keinginan daging, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, lalu kemudian menyempurnakannya dalam cinta kasih. Memang perkembangan hidup membiara ini berarti hidup dalam biara. Ini kemudian berkembang luas oleh Santo Benedictus dari Nursia. Dia menyebarluaskan hidup membiara. Ia berasal dari keluarga Italia yang kaya. Lalu ia belajar di Roma. Ya, dia merasa muak dengan gaya hidup, ya, korupsi dari orang-orang kafir di Roma. Sehingga ia meninggalkan kota Roma dan mencari tempat yang tenang agar bisa menyendiri bersama Tuhan. Lalu ia menemukan sebuah gua di Subiaco dan kemudian dia mengasingkan dirinya di sana 3 tahun lamanya. Dan jadi Santo Benedictus ini dia terlahir dari orang yang kaya, orang Italia yang kaya, dia belajar di Roma. Tapi kemudian dia melihat gaya hidup orang-orang Roma, orang-orang kaya yang bobrok, lalu kemudian dia meninggalkan kota Roma, dia hidup dalam goa, ya, kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya. Lalu orang-orang mulai datang kepada Benedictus. Mereka ingin belajar bagaimana untuk menjadi kudus. Nah, jadi pada waktu itu prinsip kekudusan itu ditandai dengan pengasingan diri, terlepas dari kehidupan dunia. Nah, itu orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus. Jadi mereka memilih untuk mengasingkan diri dari dunia, tidak melakukan apa-apa, hanya berdoa saja mencari Tuhan. Mereka tinggal, ya, bekerja dan mencari Tuhan, tidak terlibat dalam politik, tidak terlibat dalam hal-hal duniawi, ya, ya itulah orang-orang kudus. Nah, jadi akhirnya Benedictus ini menjadi pemimpin mereka. Karena mereka terus bermohon kepadanya untuk supaya Benedictus ini menjadi pemimpin, tetapi Benedictus ini ternyata sangat keras dalam ajaran. Ya, karena Benedictus ini meminta mereka untuk melakukan mati raga, mati jasmani. Ya, seperti lagunya siapa itu? Ku telah mati dan tinggalkan segala hidup yang lama. Ya, meninggalkan semua keinginan duniawi. Ya, berpantang, tidak menikah, ya, tidak, segala keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, semuanya ditinggalkan.
Tapi banyak akhirnya yang membuat orang-orang kemudian meninggalkan Benediktus. Pada akhirnya ia meletakkan jabatan pemimpin itu, lalu kemudian dia kembali ke gua, dan sampai di sana akhirnya dia meninggal di sana. Nah, jadi konsep kekudusan, konsep bahwa mereka tidak mencemari hidup mereka dari dunia adalah memisahkan diri dari dunia. Nah, kita tidak memandang kekudusan seperti itu. Alkitab tidak berbicara bahwa kita harus memisahkan diri dari dunia, mengasingkan diri, menyakiti diri sendiri, menderita, ya, tidak seperti itu. Alkitab mengatakan hiduplah di dalam dunia, tetapi tahu bahwa kita bukan lagi warga dunia. Kita adalah warga kerajaan Allah. Roma 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil keluar. Berarti kita bisa ada di dalam dunia ini, kita bisa ada dalam masyarakat, tetapi kekudusan itu membuat kita tidak lagi melakukan seperti yang Benediktus lihat di orang-orang kafir Roma. Bukan gaya hidup seperti dunia yang kita ikuti, ya, tetapi merupakan gaya hidup kerajaan Allah di situ. Sebelum dia meninggal, Benediktus ini, dia menjadi terkenal, banyak orang datang kepadanya, ia menjadi bapa rohani, dan kemudian mengutus mereka atau mengirim mereka ke dalam kelompok-kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 12 orang. Ya, pada waktu itu ada 12 biara. Para rahib telah memenuhi 12 biara yang ada. Nah, jadi mereka diutus dalam jumlah 12 orang. Kenapa? Mungkin dia ingin meniru murid-murid Yesus yang ada 12. Lalu Benediktus ini sangat terkenal di kalangan orang Katolik. Dia ke Monte Cassino untuk mendirikan biaranya sendiri. Nah, di sana dia menuliskan peraturan-peraturan Ordo Benediktin. Ordo Benediktin berarti kelompok Benediktus, ya. Peraturan-peraturan itu terkenal dengan nama Regula Monochorum. Jadi di sini Benediktus mau menjelaskan bagaimana kita hidup secara rohani bagi Tuhan. Ya, tujuannya adalah membentuk suatu persatuan yang hidup untuk dinas Tuhan. Berdinas untuk Tuhan. Ya, berdinas untuk Tuhan ini dilandasi dengan apa? Satu, dengan hidup untuk Tuhan dan dengan kepatuhan kepada peraturan asketisme. Ya, asketisme, tahu asketisme yang saya sudah pernah bahas minggu lalu. Asketisme itu hidup dalam menderita. Ya, tetapi di sini bukan penderitaan menyesah badan, menyakiti diri, mau silet-silet diri, berendam di air, tidak makan, tidak. Tapi asketisme menurut Benediktus itu kita harus mengesampingkan kehendak diri kita atau mematikan kehendak diri kita supaya kita bisa taat dan bisa rendah hati. Ya. Nah, jadi dinas untuk Tuhan ini dilandaskan dengan hidup untuk Tuhan. Itu mematikan keinginan diri kita supaya kita bisa taat dan kita rendah hati. Nah, yang kedua adalah dengan doa. Jadi, walaupun doa perorangan tidak diabaikan,
Tapi Benediktus menekankan lebih pada doa yang dipanjatkan bersama pada waktu tertentu. Ada jam-jam doa bersama. Ya. Nah, kalau yang ketiga dengan pekerjaan, bahwa pekerjaan tangan harus dilakukan oleh semua orang. Pekerjaan tangan yang berhubungan dengan tangan, keterampilan kah, bercocok tanam kah, bertani kah, ya. Tetapi lebih utama adalah membaca kitab suci dan membaca ajaran-ajaran bapak-bapak gereja. Jadi, ya, pekerjaan tangan ini selain bertani atau berkebun, juga paling utama adalah membaca kitab suci dan ajaran bapak-bapak gereja. Jadi demikian pekerjaan tangan dipandang rendah dan hanya dilakukan oleh para hamba yang telah ditinggikan maknanya. Jadi pekerjaan tangan ini dulu dianggap rendah, tetapi kemudian ditinggikan maknanya, bahwa itu sesuatu, bahwa pekerjaan tangan itu adalah sebuah dinas, sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Jadi ya, Benediktus ini mewajibkan para biarawan untuk membaca kitab suci sekurang-kurangnya 2 jam per hari. Ya, 2 jam. Saya tidak tahu, saya kasih tugas sama kalian buat atau tidak. 5 pasal 1 hari. Apakah itu bisa 2 jam? Saya kurang tahu. Ya, saya tidak tahu apakah masih dilakukan atau tidak. Hanya Tuhan, kalian bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Ya. Lalu kemudian bekerja dan berdoa, ora et labora itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu sisi harus bekerja, satu sisi harus berdoa. Harus sama-sama. Ya, tidak hanya bekerja terus tanpa berdoa atau berdoa terus tanpa bekerja. Jadi pekerjaan tangan harus tetap dilakukan, tetapi waktu doa tetap ada. Waktu doa bersama-sama. Ya, baik secara pribadi maupun secara korporat, secara bersama-sama. Dalam pedoman-pedoman dasar yang hendak diikrarkan itu penetapan biara. Ya, orang-orang atau para biarawan, biarawati, atau kita kenal dengan misalnya suster-suster atau frater-frater, itu mereka tinggal dalam biara-biara. Sebut stabilitas loci. Ya, mereka harus hidup secara murni, conversatio, dan kepatuhan, obedientia kepada kekuasaan Bapak Abbas atau uskup. Ya. Nah, karena stabilitas loci ini, sehingga berakhirlah hilir mudik antara biara dan dunia. Jadi kalau orang sudah hidup dalam biara, dia sudah tidak usah hidup dalam dunia. Kalau dia hidup dalam dunia, dia tidak hidup dalam biara. Antara biara dengan keramaian, berarti betul-betul mengasingkan diri. Di biara hanya ada kesunyian. Kenapa sunyi? Supaya bisa terhubung dengan Tuhan. Ya. Dan kalau misalnya ada keluhan terhadap rahib, ya rahib yang dianggap hidup tanpa tujuan, ya ini. Karena mungkin ada rahib yang masih ada di biara, tetapi dia juga masih hidup di dalam dunia. Misalnya dia masih mabuk-mabukan, tapi dia seorang rahib, dia hidup di biara. Oke, itu monasticism di Barat, ya. Yang terkenal adalah Santo Benediktus. Nah, bagaimana dengan jabatan paus? Kita harus tahu di sini tentang asal mula jabatan paus. Jadi jabatan paus itu adalah pemimpin untuk seluruh dunia, untuk seluruh keuskupan, ya, keuskupan di dunia ini, di timur dan di barat. Nah, untuk mencapai jabatan paus atau jabatan tertinggi, itu terjadi persaingan di situ. Ya, persaingan antara
para uskup agung atau metropolitan. Saya kira saya sudah pernah membahas ini. Ya, uskup metropolitan itu adalah uskup-uskup yang ada di kota-kota penting. Ya, misalnya di kota Yerusalem, Uskup Agung Yerusalem, Uskup Agung Antioquia, Uskup Agung Alexandria, Uskup Agung Konstantinopel, dan Uskup Agung Roma. Nah, jadi inilah kota-kota yang disebut metropolitan. Nah, jadi ada Uskup Agung metropolitan. Tapi yang dari 5 ini, yang terutama itu yang sangat terkenal, sangat menonjol adalah Uskup Agung Roma dan Uskup Agung Konstantinopel. Itu sangat menonjol. Oke. Jadi dunia itu terdiri dari barat dan timur. Pada waktu kekaisaran di barat tahun 476 runtuh, maka otomatis kekaisaran di barat ini ada di daerah Roma. Ya, timur itu di daerah Konstantinopel. Otomatis Kaisar Konstantinopel menjadi penguasa tunggal. Nah, tentu saja jabatan sebagai ketua uskup agung itu, ketua uskup ini itu yang membawai uskup-uskup agung yang ada, tentunya diberikan kepada uskup kota Konstantinopel. Kenapa? Karena Kaisar Konstantinopel sebagai penguasa tunggal. Sebelumnya kan ada Kaisar Roma. Tapi karena jatuh, ya sehingga hanya ada Kaisar Konstantinopel. Sehingga begini, pada waktu itu Kaisar juga menganggap diri sebagai penguasa tertinggi di bidang sekuler, di bidang pemerintahan, tetapi juga mau menjadi penguasa di bidang keagamaan. Ya, jadi Kaisar bukan hanya mau menjadi Kaisar, tetapi juga mau menjadi ketua Uskup Agung. Jadi ini ambisi dari sang Kaisar. Jadi dia sebagai Kaisar, pemimpin negara, tetapi juga dia mau menjadi ketua Uskup Agung, Kaisar Konstantinopel ini. Walaupun banyak orang tahu, walaupun banyak rohaniawan tahu, walaupun banyak uskup tahu, ya, tapi mereka hanya diam, kecuali Uskup Agung Roma. Uskup Agung Roma yang berani memprotes keinginan daripada Kaisar Konstantinopel. Jadi dia yang menentang kemauan itu. Di mana Kaisar ingin supaya menjadi raja bagi bangsa dan juga pemimpin bagi para uskup. Ya, akhirnya Uskup Agung Roma menentang. Ya, dia berkata tidak ada hubungan antara gereja dan pemerintah. Harus terpisah. Nah, hal ini yang membuat nama Uskup Agung Roma makin hari makin populer. Ya. Dan kepemimpinannya lebih menonjol dari uskup agung lainnya. Nah, kemudian gara-gara ini akhirnya yang membawa gereja masuk ke dalam sistem kepausan. Ya. Nah, ini yang kemudian adalah sebab-musabab Uskup Agung Roma pada akhirnya diakui sebagai pemimpin tertinggi gereja. Kenapa demikian? Sebelumnya kan ada Uskup Agung di mahkota metropolitan yang ada di mana di barat dengan timur. Di barat itu kerajaan Roma, di timur itu kerajaan Konstantinopel yang menguasai daerah timur, Roma menguasai daerah barat. Jadi oleh sebab itu sehingga Uskup Agung Roma ini
diangkat menjadi menonjol dari uskup lainnya. Akhirnya sebagai pemimpin tertinggi, ia menyebabkan yang pertama, kota Roma pada waktu itu dianggap sebagai pusat atau geografis politik. Jadi Roma menjadi pusat atau geografis politik, sehingga secara tidak langsung Uskup Agung Roma ini mempunyai posisi yang kuat dibanding uskup agung yang lain. Roma itu menjadi ibu kota dunia. Nah, tapi pemerintahan itu kemudian bergeser ke Konstantinopel. Jadi Uskup Agung Roma ini sangat dihormati, ya, karena sebagai posisi kota Roma itu. Lalu kemudian yang kedua, setelah 100 tahun Masehi, boleh dikata gereja di Roma adalah gereja terbesar, sangat kaya, ramah dalam menyambut tamu, dan gemar menolong, dan terkenal dengan perbuatan sosialnya. Ingat, gereja jangan hanya melulu memikirkan ibadah. Gereja juga harus gemar menolong dan terkenal juga dengan perbuatan sosialnya. Sehingga nama Yesus ditinggikan. Oke, yang ketiga, kenapa harus Roma? Karena gereja di Roma berhasil menangkal Gnosticism, Montanisme. Dua ini yang menyesatkan sehingga popularitas pimpinan gereja Roma menjadi naik daun. Menjadi orang yang sangat dihormati. Yang keempat, bahwa ada anggapan gereja Roma mempunyai kuasa yang posisi diturunkan oleh para rasuli. Jadi gereja Roma ini diberkati dengan kekuasaan yang dipegang oleh para rasul. Ya, sehingga kita tahu kalau begitu Uskup Agung Roma ini semakin menonjol dibanding uskup-uskup yang lain. Kenapa demikian? Karena Paulus pernah tinggal di Roma, bahkan sampai mati syahid di Roma. Bukan hanya itu, Petrus ya juga pernah tinggal di Roma tahun 64. Itu di bawah Kaisar Nero. Petrus mati syahid bagi Tuhan. Nah, jadi tahun 770 Masehi tersebar berita Petrus pernah menjadi uskup pertama di Roma. Jadi kalau siapa uskup pertama di Roma? Ya, Petrus. Nah, bagian yang kelima, Paus Leo Agung ini kemudian mengemukakan teori dana menegakkan sistem kekuasaan Paus dengan dasar Alkitab yang diambil dari Matius 16 ayat 18 sampai 19, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Nah, jadi dalam teori kepausan ini mereka menganggap Petrus itu sebagai wakil Kristus karena Yesus berkata di atas dasar batu karang akan kudirikan jemaatku. Ya, di atas dasar Petra. Padahal bukan di atas dasar Petrus atau batu karang, di atas dasar pengakuan Petrus. Apa pengakuan Petrus? Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sehingga seluruh
keuskupan yang ada di dunia menerima bahwa kota Roma itu adalah kota yang tertinggi yang harus dipegang oleh uskup agung atau karena bahasa Inggrisnya Paus Petrus, Peter, Pater, Petra, Paus ya dari situ sehingga Paus lah Petrus menjadi Paus yang pertama. Mereka menganggap Petrus adalah guru besar yang berwenang untuk meluruskan rasul lainnya. Dan wewenang lainnya juga diperoleh oleh Petrus. Jadi sendirinya Uskup Agung juga mempunyai wewenang seperti Petrus. Nah, ini yang demikian ditentang oleh gereja yang berada di Konstantinopel. Mereka tidak mau tersentralisasi satu saja, ya, satu paus, tapi harus gereja itu otonom. Nah, keenam, waktu pemerintahan Konstantinus memindahkan pusat politik dari Roma ke Konstantinopel. Jadi dipindahkan, ya, dari Roma ke Konstantinopel. Apa yang dipindahkan? Pusat politik. Nah, jadi pada kesempatan ini Paus menerapkan sistem kekuasaan tertinggi dari Paus. Bidang keagamaan maupun pemerintahan di benua Eropa. Nah, yang poin yang ketujuh, itu karena ada akibat intervensi dari Islam. Sehingga Antioquia, Yerusalem, Alexandria jatuh ke tangan Islam. Sehingga dalam hal perebutan kekuasaan sendirinya berkurang. Berkurang apa? Berkurang Antioquia, Yerusalem, dan Alexandria. Ya, 3 kota ini dikurangi. Padahal yang pertama itu ada Roma, ya, ada oke. Saya kira sampai di sini ya kita belajar tentang sejarah gereja bahwa ini cikal bakal akhirnya terbentuk kepausan, ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri saja pembelajaran kita sampai hari ini. Ya, saya serahkan ke ketua kelas.